Seperti yang kita ketahui, serat ini diperoleh dari kulit kelapa yang diproses melalui tahap pemisahan yang nantinya serat-serat ini berubah menjadi serat yang menyerupai benang tipis dan serbuk. Mengacu pada jurnal yang ditulis oleh Imron dan Hirawan yang berjudul Pembangunan Sistem Monitoring Pengolahan Serat Sabut Kelapa Cocoa Fiber berbasis IoT, dari komposisi satu buah kelapa, sabut kelapa lah yang paling besar komposisinya, sebanyak 35%. Pada pengolahannya, sabut kelapa mampu menghasilkan produk yaitu cocoa fiber dan cocoa peat. Untuk klasifikasi bahan bakunya, bahan harus masih dalam kondisi segar dengan ciri kulit yang masih nampak hijau, dan bahannya harus masih basah dan tidak keropos. Kemudian dimasukkan ke dalam mesin dekomposisi sampai cocoa fiber dan cocoa peat terpisahkan. Untuk cocoa fiber biasa dijual dengan harga 2.200 sampai 3.500 per kilogram untuk harga gudang. Dan untuk ekspor biasanya sudah di-packing dalam bentuk bol. Satu bol kurang lebih 15 sampai 25 kilo. Dan juga bisa dikemas dalam karung plastik. Untuk cocoa peat range harganya antara 2.000 sampai 3.500 per kilo. Sebelum diekspor biasanya dibentuk dulu dalam mesin pres atau cetakan sehingga menyerupai balok. Untuk kemasan bisa juga langsung diekspor dalam bentuk balok saja. Bisa juga dikemas dalam karung plastik, tergantung dengan kesepakatan antara seller dan buyer. Serat kelapa ini biasanya digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan produk seperti matras, alat bersih, bahan baku busa pada spring bed dan juga kursi kendaraan, bisa juga untuk doormat dan juga untuk media tanam karena daya tahan penyimpanan air yang tinggi, juga dapat diolah menjadi cocoa mesh dan juga sebagai salah satu bahan baku produk tertentu dari IKEA. Pada tahun 2020 akhir, IKEA Supply AG dituntut terkait mesin dan suplai sabut kelapa. IKEA sendiri terdiri dari 3 bisnis inti, yaitu waralaba, Range and Supply, dan industri. IKEA Supply AG adalah perusahaan wholesale yang menyuplai pemegang waralaba IKEA dengan produk IKEA. Pada sidang perdananya pada 29 Desember 2020, ada salah satu pabrik IKEA yang berpusat di Swiss digugat 543 miliar oleh PT ALN atas kerugian yang menimpanya. Menurut situs Detik Finance, inti dari kronologinya, pada proyek IKEA yang bernama Greenfield yang memproduksi doormat atau keset rumah yang dimana serabut kelapa sebagai bahan bakunya. Untuk mensukseskan proyek ini, IKEA Supply AG bertanggung jawab sekaligus menunjuk PT ALN sebagai distributor mesin proyek Greenfield. Tetapi tidak dijelaskan kenapa yang menjadi distributor mesin bukan dari PT ALN Indonesia, melainkan PT yang ada di negara India. PT ALN merasa dijadikan kelinci percobaan selama kurang lebih 4 tahun untuk membuat produk yang sesuai. Pada saat produk sampel PT ALN diterima oleh IKEA Supply AG, penentuan harga dilakukan sepihak oleh IKEA Supply AG. Karena hal ini, PT ALN tidak sanggup memenuhi permintaan dikarenakan biaya produksi yang tidak sesuai dengan harga penjualan. Maka dari itu, PT ALN merasa dijadikan kelinci percobaan. Di sini tidak ada kaitannya dengan IKEA Indonesia atau lainnya. Ini permasalahan antar kedua belah pihak. Yang jelas, di sini IKEA dan PT ALN memutus mitra kerjasamanya. Mengutip dari artikel Radar Lampung, lahan kebun kelapa di Indonesia masih jauh lebih unggul daripada negara-negara kompetitornya. Bahkan Indonesia baru mampu memenuhi 3% dari total kebutuhan cocoa fiber dan cocoa peat di seluruh dunia. Tentu masih sangat terbuka luas untuk pasar komoditas ini. Mengacu dari data Institut Riset Pertanian yang berkantor di Jakarta Selatan dan juga Badan Pusat Statistik Indonesia melahirkan konklusi bahwa Riau, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah menjadi provinsi dengan produksi kelapa terbesar dengan posisi 5 perangkat teratas dalam produksi buah kelapa. Menurut artikel Dalam Negeri, untuk ekspor turunan kelapa ini, Indonesia menempati posisi kedua dalam total transaksi ekspor turunan kelapa, di bawah negara Filipina yang menduduki peringkat 1. Padahal luas lahan untuk kelapa ini jelas Indonesia jauh lebih unggul dari negara Filipina. Untuk negara dengan impor turunan kelapa terbesar disematkan kepada negara Amerika dengan total transaksi 845 juta USD. Tentu beberapa negara di bagian barat dan Eropa persentase untuk memproduksi kelapanya kecil. Termasuk salah satu faktornya adalah faktor cuaca. Di cuaca bersalju, tidak semua tumbuhan mampu bertahan hidup.
Semoga dari video semua ini menambah insight baru untuk teman-teman yang bergerak di komoditas turunan kelapa. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.